Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi yang kami hormati pada Ustaz Ayu Al-Muhammadi, yang kami hormati rekan-rekan dari manajemen dan karyawan-karyawati Posek. Alhamdulillah bersyukur karena kita berat pada Allah Subhanahu Wa Taala dan alhamdulillah kita tidak semua kesehatan dan nikmat yang lainnya yang tak terhingga, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama majelis ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Fairul Al-Qadar. Salawat salam senantiasa kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai nanti yang akhir. Rekan-rekan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di pagi hari yang terakhir ini yang sedikit semoga tidak mengurangi semangat kita dalam menimba ilmu bersama-sama di tempat kerja kita yang kita ini teman-teman masing-masing. Mudah-mudahan rekan-rekan saya dapat menyimak dan mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz kita dan dapat diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja perkataan kami. Waktu dan tempat kami bersilakan kepada Ustaz Fairul Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma aslih sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang semoga diberkahi Subhanahu wa taala ini. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita hidayah dan taufik, sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah amal soleh, ilmu yang penuh dengan keberkahan yang kelak menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan terakhir kita sudah bersama mempelajari tentang iman kepada Allah, ya. Tentang iman kepada Allah. Maka di kesempatan ini insyaallah taala, semoga Allah memberkahi waktu kita akan bersama mempelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat ini juga termasuk pokok keimanan seseorang. Artinya, ketika seseorang tidak beriman kepada malaikat, maka keimanannya dianggap belum sah. Ya, karena sebagaimana kemarin kita sampaikan, ya, rukun itu adalah satu komponen yang harus terpenuhi pada sesuatu yang jika tidak ada, maka sesuatu tersebut dianggap tidak sah. Dulu kita contohkan dengan sholat, ya. Sholat itu memiliki rukun. Di antara rukun sholat itu adalah tumak-ninah. Ya, di antara rukun sholat adalah tumak-ninah. Kalau ada orang sholat kemudian dia tidak tumak-ninah di dalam sholatnya, maka sholatnya dianggap tidak sah. Begitu juga tentang rukun iman. Iman kepada malaikat itu di antara rukun iman, sehingga dia harus ada supaya keimanan seseorang itu dikatakan benar, dikatakan sah. Sebelum kita bertambah lebar melanjutkan berkaitan dengan iman kepada malaikat, tentu kita perlu mengetahui apa itu malaikat. Nah, kita perlu mengetahui apa sebenarnya malaikat. Malaikat jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala adalah makhluk gaib mulia yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dari cahaya. Apa malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib mulia yang senantiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan dari cahaya. Makhluk gaib. Kenapa? Karena malaikat ini kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Itu ya makhluk gaib. Dan malaikat ini adalah satu makhluk yang senantiasa taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah akan ditaati oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6. Surat apa? At-Tahrim ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melawan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun,
dan mereka melaksanakan, mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ini malaikat. Dan malaikat diciptakan dari cahaya. Dan ini yang membedakan antara manusia, jin, malaikat. Kalau manusia dan jin itu bisa bermaksiat dan bisa taat kepada Allah. Banyakan mana? Maksiatnya atau taatnya nih? Tergantung nih, masing-masing nih. Itu manusia dan jin, ada yang taat, ada yang tidak taat. Ya, itu manusia. Tapi kalau malaikat senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan dari apa? Tanah, sementara jin diciptakan dari api atau dari asap. Nah, kalau malaikat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, beliau mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, itu malaikat. Kemudian apa makna iman kepada malaikat? Ya, seperti biasanya, seperti pertemuan kemarin, ketika kita membahas tentang rukun iman kepada Allah, ada berapa pembahasan? 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, cakupan iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, masih ingat? Buah iman kepada malaikat. Kalau kemarin ketika iman kepada Allah kan satu pengertian iman kepada Allah, cakupan iman kepada Allah, kemudian buah iman kepada Allah. Berkaitan dengan iman kepada malaikat juga demikian. Akan ada 3 pembahasan yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, makna iman kepada malaikat. Yang kedua, cakupan iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, buah iman kepada malaikat. Apa makna iman kepada malaikat? Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan pasti keberadaan mereka. Meyakini dengan pasti keberadaan mereka. Dan bahwa mereka adalah para hamba Allah yang mulia, memiliki karakteristik khusus yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Iman kepada malaikat, meyakini dengan pasti keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah para hamba Allah yang mulia, memiliki karakteristik khusus yang disebutkan dalam kitab dan sunnah. Baik, itu pengertian iman kepada malaikat. Poin yang kedua, cakupan iman kepada para malaikat. Secara umum, iman kepada malaikat mencakup beberapa perkara yang ketika seseorang tidak mengimani perkara-perkara ini, maka imannya kepada malaikat kurang atau belum dianggap sah. Yang pertama, meyakini keberadaan mereka. Apa yang pertama?
meyakini keberadaan mereka, meyakini keberadaan para malaikat. Artinya kita harus yakin dan percaya bahwa mereka para malaikat itu benar-benar ada dan nyata, bukan sekedar ilusi, bukan sekedar khayalan atau sesuatu yang hanya ada di angan-angan. Jadi malaikat itu benar-benar ada dan nyata. Karena ada sebagian orang yang memahami bahwasanya malaikat itu adalah sekedar apa? Bisikan kebaikan. Malaikat adalah sekedar bisikan kebaikan. Enggak. Malaikat itu benar-benar ada, nyata, ya, ada bentuknya. Dan itulah yang diyakini oleh para rasul dan orang-orang yang beriman. Para rasul dan orang-orang yang beriman, mereka yakin bahwasanya Allah, bahwasanya malaikat itu ada, tidak hanya sekedar ilusi, tidak hanya sekedar bisikan kebaikan, enggak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Al-Baqarah 285, ayat yang insyaallah hafal. Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Nabi kita Muhammad SAW beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu beriman dengan apa? Al-Quran. Wal mu'minun, begitu juga dengan orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW berupa Al-Quran. Lalu Allah melanjutkan, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka semuanya, Nabi kita Muhammad dan orang-orang yang beriman, mereka yakin dengan keberadaan Allah, mereka yakin dengan keberadaan para malaikat, kitab-kitab, dan para rasul, dan para rasul. Sehingga kita perlu mengikuti mereka, orang-orang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, mengikuti orang-orang yang beriman. Kita harus yakin bahwasanya malaikat itu nyata, malaikat itu benar-benar ada, meskipun kita tidak melihat wujudnya, meskipun kita tidak pernah melihat wujudnya. Karena meskipun kita belum pernah melihat wujudnya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah melihat, waalaikumsalam, beliau pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Ya, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu pernah melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Disebutkan dalam hadis Muslim. Dalam hadis Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril lahu sittumi'ati janahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya, yang Jibril tersebut memiliki 600 sayap. Situmi'ati janahin. Berapa? 600 sayap. Dan jangan dibayangkan sayapnya 600 itu kayak sayapnya apa? Ayam, bebek. Enggak.
Dalam riwayat yang lainnya, ya, riwayat Imam Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Syakir, kullu janahin minha qad saddal ufuq. Setiap sayap dari sayap-sayap malaikat tersebut, ya, sayapnya malaikat Jibril tersebut itu menutup atau memenuhi ufuk. Satu sayap dong. Jadi satu sayapnya saja itu sudah bisa menutupi, sudah memenuhi ufuk. Ufuk itu mana sampai mana, Pak? Ufuk. Timur sampai barat atau selatan, ya, timur sampai barat atau selatan sampai utara. Nah, itu dengan satu sayapnya malaikat itu tertutup. Bagaimana dengan berapa tadi? 600. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya, dalam Al-Qur'an bahwa di sana ada orang yang saleh yang pernah melihat malaikat. Cuma melihat malaikat bukan dalam bentuk aslinya, karena malaikat ini dia diberi keutamaan, diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa merubah wujudnya menjadi wujud manusia. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bisa terlihat sesuai dengan bentuk aslinya, dan tadi pernah Rasulullah SAW melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa Maryam itu nabi atau bukan? Maryam nabi atau bukan? Bukan, enggak ada nabi perempuan. Jadi kalau ada perempuan ngaku-ngaku sebagai nabi, langsung kita dustakan, karena enggak ada nabi perempuan. Ya, berarti orang soleh, orang solihah. Ya. Maryam diceritakan dalam Al-Qur'an, ya, di surat Maryam ayat 16 sampai 19, di situ ceritakan. Ya. Jadi Maryam itu diceritakan dalam ayat-ayat tersebut bahwa dia itu mengasingkan diri. Di mana? Di Baitul Maqdis. Jadi dia mengasingkan diri di Baitul Maqdis, kemudian dia menutup dirinya dengan kain. Ya. Tiba-tiba ketika dia di dalam kain tersebut, ya, datanglah seseorang. Maka ketika datang seseorang, Maryam mengatakan, ya inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu jika engkau orang yang bertakwa. Ya, jika engkau orang yang bertakwa. Maka laki-laki tersebut mengatakan, qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakiyya. Sesungguhnya aku adalah utusan Rabbmu. Aku adalah utusan Rabbmu. Siapa? Malaikat. Saya adalah malaikat yang diutus oleh Rabbmu untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu, wahai Maryam, bahwasanya engkau akan memiliki anak yang suci, anak laki-laki yang suci. Dalam lanjutan ayatnya, Maryam mengatakan, loh, bagaimana saya punya anak, saya nggak punya suami? Kemudian dijawab oleh malaikat dan seterusnya, nanti dibaca dalam surat Maryam. Intinya Maryam dalam ayat tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat cuma dalam bentuk manusia. Sehingga sekali lagi jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin seyakin-yakinnya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun bahwasanya malaikat itu nyata dan benar adanya, bukan sekedar bisikan kebaikan. Bukan sekedar bisikan kebaikan. Bahkan orang yang tidak yakin bahwasanya malaikat itu ada, orang yang meragukan keberadaan malaikat, dia bisa jatuh dalam kekufuran.
ya, dia telah terjatuh di dalam kekufuran sebagaimana ya disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 136. Ya, surat An-Nisa ayat 136. Dan itu yang pertama. Apa yang pertama cakupan iman kepada malaikat? Beriman atau yakin dengan keberadaan malaikat. Kemudian yang kedua, cakupan iman kepada malaikat yang kedua adalah meyakini bahwa mereka para malaikat adalah hamba Allah. Apa yang kedua? Meyakini bahwa mereka adalah hamba Allah. Karena para malaikat itu adalah hamba Allah, maka dia atau mereka tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Karena mereka adalah hamba, mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh menyembah malaikat. Meskipun dia adalah, mereka adalah makhluk-makhluk mulia yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang nanti akan kita sebutkan di antara tugasnya menurunkan hujan dan seterusnya. Meskipun demikian, seseorang tidak diperkenankan untuk menyembah malaikat. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk. Ya. Dan ketika dahulu kita belajar tentang rukun iman kepada Allah, apa nama iman kepada Allah? Di antara cakupan iman kepada apa? Meyakini uluhiyah Allah, yaitu kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Ya, tidak beribadah kepada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 26, wa qalu ittakhadar rahman walada subhanahu bal ibadum mukramun. Mereka orang-orang musyrik mengatakan ittakhadar rahman walada, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Ini orang-orang musyrik zaman dahulu itu agak gimana ya? Ya kebangetan gitu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah nggak suka punya anak perempuan. Kalau anak perempuan lahir diapain? Kubur hidup-hidup. Karena punya anak perempuan itu aib. Orang musyrik jahiliyah dahulu. Tapi mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah, paham? Jadi mereka nggak mau punya anak perempuan, ya. Malah mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak perempuan. Jadi mereka mengatakan malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanahu maha suci Allah, bal ibadum mukramun, yang benar mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan, hamba-hamba mulia. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya malaikat itu adalah hamba Allah, dan sekali lagi karena mereka itu adalah hamba Allah, maka tidak boleh diibadahi, tidak boleh disembah.
Sehingga kalau malaikat saja yang punya tadi sayapnya saja sudah demikian, punya kekuatan ini kekuatan itu, tidak boleh disembah, apalagi makhluk di bawahnya. Apalagi makhluk di bawahnya. Sehebat-hebatnya manusia, kira-kira bisa mengalahkan malaikat? Nah, sehebat-hebatnya manusia tidak bisa mengalahkan malaikat, tetap bermaksiat kepada Allah, ya apa tidak? Maka tidak boleh disembah, apalagi nyembah mantan hidup. Yang hidup saja nggak boleh, apalagi mantan hidup sudah mati, atau memang makhluk yang mati, pohonkah, batukah, mereka tidak layak untuk disembah. Kalau malaikat saja tidak layak untuk disembah, tidak diperkenankan untuk diibadahi, maka selain mereka ya lebih tidak layak untuk diibadahi, disembah. Baik, itu yang kedua, meyakini bahwa mereka adalah hamba Allah. Kemudian yang ketiga adalah mempercayai karakteristik malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, mempercayai karakteristik malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Malaikat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makhluk yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Makhluk yang paling sering disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya di sana akan, dalam Al-Quran dan Sunnah, ada penyebutan tentang nama, penyebutan tentang sifat dan tugas-tugas malaikat. Jadi saya sebutkan tadi karakteristik supaya mencakup tiga-tiganya. Mencakup tiga-tiganya. Mencakup apa tadi? Nama, sifat, dan tugas. Jadi kalau misalnya mau ditulis sekalian di poin utamanya, berarti apa? Mempercayai nama, sifat, dan tugas para malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ngoten nggih? Yang disebutkan secara detail kita imani secara detail, tapi yang disebutkan secara global maka kita imani secara global. Gitu ya. Assalamualaikum. Jadi malaikat-malaikat yang disebutkan secara detail dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita imani secara detail. Tapi kalau disebutkan secara global, ya sudah, kita imani secara global. Contoh di antara nama malaikat itu kan ada yang disebutkan secara detail. Ada malaikat Jibril yang malaikat Jibril benar ya. Kemudian ada malaikat apa? Mikail. Ya, malaikat Mikail. Malaikat Jibril yang mendapatkan tugas untuk apa? Menurunkan wahyu. Malaikat Mikail yang mendapat tugas untuk apa? Mikail. Ini sekarang lagi sudah reda. Ya, turunkan hujan ya. Nah, kemudian ada malaikat Israfil. Tahu Israfil yang apa tugasnya? Meniup terabat sangkakala. Ada malaikat siapa lagi? Ridwan. Ya, saya maka Ridwan yang tugasnya apa? Menjaga surga. Ada malaikat Mungkar Nakir
Yang dikenal di masyarakat ada malaikat apa siapa lagi? Nah, ada malakul maut. Malakul maut kalau di masyarakat dikenal dengan apa? Malaikat apa? Israel ya. Nah, itu Israel dari mana? Nah, karena yang disebut dalam hadis Al-Quran itu malakul maut. Baik, jadi yang disebutkan nama-namanya detail tadi yang kita imani. Ya, kita imani ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Malik dan seterusnya. Kita imani itu. Bahwasanya di sana ada malaikat yang memiliki nama-nama tersebut. Tapi kalau disebutkan secara global, Allah tidak pernah menyebutkan namanya, ya sudah kita imani saja. Karena di sana banyak malaikat, bukan ada, banyak malaikat yang disebutkan secara global. Contoh misalnya dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alfa zimamin." Neraka jahanam itu didatangkan dengan memiliki 70.000 tali kekang. 70.000 tali. Di malaikat itu diseret, dikekang dengan berapa tadi? 70.000. Itu talinya tok yang nyancang. Ma'akul li zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jangan bisa bayangkan nerakanya seberapa. Ya, jangan bisa bayangkan nerakanya berapa. Jadi neraka itu talinya saja sudah berapa? 70.000. Dan setiap talinya yang narik berapa? 70.000 malaikat, bukan manusia. 70.000 malaikat. Nah, maka perlu kita menggambar ya apa istilahnya itu loh neraka seperti itu. Dan harus yakin itu benar adanya, nyata. Neraka itu ada seperti itu. Supaya kita itu merasa takut kepada Allah. Supaya kita itu tidak gara-gara kepingin merasakan nikmatnya dunia sehingga lupa dengan adab neraka. Dunia ini hanya sementara. Paling pol kan berapa? 60 sampai 70 tahun gitu loh. Rata-rata umatnya Nabi Muhammad kan 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit sekali. Orang yang cerdas tidak akan mungkin menukar sesuatu yang sedikit dengan yang selama-lamanya di akhirat. Baik. Berarti yang menarik neraka jahanam itu sudah berapa malaikat itu? Berapa malaikat? 70.000 kali 70.000. Berapa? Ayo. Enggak dong. 4 miliar 900 juta. Ini yang biasa ngocet duit banyak kok. 70.000 kali 70.000 itu kan berarti ya tadi 4 miliar 900.000. 4,9 ya. 4,9 miliar. Itu tidak disebutkan nama-namanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga jenengan nggak perlu ngarang-ngarang namanya. Paham ya? Mau ngarang 4 miliar itu mau dinamai apa saja. Ya, orang Jawa itu kreatif ngasih nama ya. Sukanya ngasih nama ini nama itu. Ya. Tapi kalau sudah
Allah, Rasul menyebutkan secara global, yakini secara global. Tidak perlu kita sok-sok kreatif memberi nama malaikat. Seperti tadi malakul maut dikasih nama siapa tadi? Israel ya. Israel itu dari mana? Nggak ada hadis yang menyebutkan. Ya, nggak ada hadis yang menyebutkan. Baik, itu mengenai nama. Ya, mengenai nama. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai tugas. Mengenai tugas para malaikat. Mengenai tugas para malaikat telah dijelaskan dalam banyak dalil Al-Quran maupun Sunnah. Ada yang bertugas di alam semesta, ada juga yang mendapatkan tugas yang bersinggungan dengan manusia langsung. Ya, bersinggungan dengan manusia langsung. Yang bertugas di alam semesta, contohnya tadi sudah kita sebutkan, di antaranya ada malaikat yang mendapatkan tugas untuk memikul arsy. Ya, memikul arsy. Jadi tugasnya apa? Ya mikul arsy. Ada yang mendapatkan tugas untuk menjaga surga. Tapi siapa namanya? Malaikat Ridwan. Ada yang bertugas untuk menjaga neraka. Siapa namanya? Malaikat Malik. Saya kok ragu jenengan. Ada yang mengatur hujan dan lain-lain. Ya, dan lain-lain. Ada juga yang mendapatkan tugas yang bersinggungan langsung dengan manusia, seperti malaikat yang bertugas untuk menulis apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang diucapkan oleh manusia, baik buruknya ditulis, dan nanti kelak pada hari kiamat catatan tersebut akan dibeberkan kepada kita. Jam sekian, hari ini jam sekian, di ini kamu mengatakan ini catatannya detail. Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan sampai pun kalimat ketika sakit, kemudian apa itu mulai sakit itu ngelirihan, itu ada catatannya, ditulis secara detail oleh malaikat, dan semuanya nanti akan diperlihatkan kelak di yaumul qiyamah. Ini catatanmu ketika di dunia, semuanya, ucapanmu jam sekian, perbuatanmu sedang apa, semua tertulis. Nah, kemudian ada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Tugasnya untuk menjaga manusia. Maksudnya bagaimana? Kalau dia belum waktunya mati, belum waktunya ajal datang, musibah sebesar apapun selamat, karena memang dijaga oleh malaikat. Maka jenengan nggak usah heran seperti yang kasus sekarang ada erupsi di mana itu? Erupsi kok Aceh? di Semeru gitu kan, ada rumah yang kanan kiri depan belakang itu hancur cur. Ini rumahnya bertegak masih bagus, tidak tersentuh sedikit pun, karena memang belum waktunya, rezekinya masih itu dijaga oleh malaikat. Sehingga jangan terlalu apa istilahnya itu, pikirannya macam-macam. Kemudian kalau orang Indonesia itu kalau kayak gitu langsung rame besoknya, ngapain? Ngalap berkah. Ya. Datang ke rumahnya ngalap berkah. Wah, ini berarti rumahnya masya Allah berkah. Bukan, karena memang itu belum waktunya meninggal, dijaga. Dan kita juga melihat kan orang yang kecelakaan, ringsek mobilnya, selamat, tapi ada orang kepleset langsung meninggal gitu loh, karena memang sudah waktunya meninggal. Jadi ketika dia belum waktunya meninggal, ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang menjaganya. Baik, kemudian ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, malakul maut. Ya, kemudian ada yang bertugas di alam kubur, yang menanyakan kepada orang-orang yang telah dikubur, siapa rohmu.
Ya, siapa nabimu, apa agamamu, ditanyakan. Ya, di alam kubur. Nah, itu tugas para malaikat dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya sifat, ya, berkaitan dengan sifat para malaikat, baik sifat fisik maupun sifat yang berupa akhlaknya. Ya, sifat fisik sebagaimana tadi kita telah sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat malaikat dengan memiliki sayap, ya, sayap sebanyak berapa tadi? 600 sayap ya? Ya. 600 sayap. Belum 600 sayap. Meskipun tidak semua malaikat 600 ya. Tidak semua malaikat 600. Jadi di sana ada malaikat yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat yang pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rusulan uli ajnihatin matsna wa thulatha wa ruba'. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat itu sebagai rasul yang memiliki 2 sayap, ada yang memiliki 3 sayap, ya, 4 sayap, dan Allah menambah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Adapun malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, disebutkan dalam hadis tadi, memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Kemudian mereka malaikat, ya, tidak makan dan minum. Ya, mereka tidak makan dan minum. Tidak juga menikah. Ya, kalau kamu manusia, ya, jangan berpikir untuk tidak menikah. Malaikat yang tidak menikah, ya. Manusia nikah. Kata Rasul, "Ya ma'syara sabab man istata'a minkumul fa'afal yatazawwaj," gitu. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahlah, nikah. Ya, jangan tunda-tunda. Ya. Jangan tunda-tunda. Kalau sudah kemampuan, gaskan. Ya, gaskan. Apalagi di zaman kita, aduh, berat. Kalau nggak punya istri berat. Bener. Cobaannya dingkluk salah, dangak salah gitu. Ya, belum di HP-nya, maka menikah. Kalian sudah menikah, nanti setengah agamanya terpenuhi, kurang setengahnya lagi. Ya, itu sudah menikah. Belum 2 kali. Oh. Baik, kemudian tidak memiliki anak. Ya, tidak memiliki. Betul. Kemudian yang selanjutnya, dia ikhlas. Itu tugas-tugas malaikat. Dan kita tidak perlu ngarang-ngarang. Tidak perlu ngarang-ngarang tugas malaikat. Apalagi orang-orang Jawa ini. Ya, apa istilahnya itu? Khodam. Itu. Silahkan beli mahar ini kepada si fulan, nanti kamu akan dapat khodam malaikat. Enak banget. Memang dia siapa? Malaikat itu akan menjalankan perintah Allah saja. Ketika malaikat turun, ketika malaikat berubah menjadi manusia, itu menurut perintah Allah. Nah, ini katanya ada orang bayar mahar sekian, ya, kemudian nanti akan dapat khodam. Siapa orang tersebut? Ujung-ujungnya dukun. Ujung-ujungnya dukun. Nggak ada tugas malaikat sebagai khodam, itu nggak ada. Dan seseorang ketika sudah mendapatkan khodam, apa kira-kira yang dilakukan oleh khodamnya? Suruh ngapain? Juga duit orang kan? Hanya tuyul itu jadinya, bukan malaikat. Khodam itu apa? Jin atau setan atau apa? Ya, khodam itu kan pembantu ya. Bahasa Arab, bahasa Indonesia pembantu. Ya, ujung-ujungnya setan.
jin fasik. Nah, jin fasik. Dan seseorang ketika punya khodam pasti harus melakukan kekufuran. Karena mereka jin yang fasik itu tidak mau bantu dengan gratisan, nggak ada. Makanya dalam surat Al-Falaq, ya surat Al-Falaq itu Allah mengatakan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari naffatsat, para perempuan yang meniup bukhul. Para ulama menjelaskan kenapa dalam ayat ini disebutkan perempuan yang menjadi dukun. Karena memang di zaman dahulu yang banyak menjadi dukun itu perempuan. Sampai sekarang, Ustaz. Sampai sekarang? Oh. Kenapa perempuan itu lebih banyak menjadi dukun? Karena fasilitas kufurnya lebih banyak. Ya, mohon maaf. Jadi dukun-dukun itu, ya, ketika dia mau minta bantuannya jin harus kufur dulu. Dan perempuan fasilitasnya lebih banyak. Ada di antara mereka yang menjadikan tulisan Al-Quran itu pakai darah haid. Jadi darah haid itu nulis Al-Quran. Ada yang menjadikan Al-Quran sebagai, mohon maaf, pembalutnya ketika haid. Dan semakin kufur semakin manjur. Semakin kufur semakin manjur. Gak usah berpikir ya. Gak usah berpikir tambah manjur ya. Nah, baik. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah buah iman kepada para malaikat. Tentu banyak buah manis dari keimanan kita kepada para malaikat. Di antaranya ya. Yang pertama adalah dia akan berusaha meneladani kebaikan mereka. Ketika kita beriman kepada para malaikat, maka buah manisnya kita akan berusaha meneladani kebajikan para malaikat. Ya, sebagaimana telah dijelaskan tadi bahwa para malaikat itu masya Allah tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Semua perintah-perintah Allah dilaksanakan. Ya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan. Nah, meskipun kita yakin kita tidak bisa seperti mereka karena kita manusia. Dan Allah mengatakan dan Rasul mengatakan bahwasanya manusia itu tempatnya salah. Tapi minimalnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui mereka para malaikat memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sebabnya apa? Karena ketaatan mereka. Maka ketika kita beriman kepada para malaikat, kita yakin mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia, dekat dengan Allah karena ketaatan, lalu kita ingin menjadi makhluk yang mulia, kita berusaha untuk mengikuti ketaatan yang dilakukan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Apa yang kedua? Menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Kok bisa? Ketika kita mempelajari tentang malaikat, tentang iman kepada malaikat, kita akan menyadari betapa sayangnya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Allah mengurus atau memperhatikan berbagai urusan kita. Bahkan Allah menugaskan malaikat untuk kepentingan tersebut. Allah menugaskan malaikat, siapa tadi? Mikail yang apa? Menurunkan hujan, membagi-bagi rizki. Ya. Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk menjaga kita. Masya Allah, itu berat menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sayang. Sampai sekali bermalaikat itu ditugaskan untuk
menjaga kita. Lalu kita itu siapa loh? Lalu kita itu siapa? Maka ketika kita mempelajari hal itu dan kita menyadari betapa besarnya perhatian Allah kepada kita, maka kita akan terdorong untuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tariq, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidz." Setiap orang pasti ada malaikat penjaganya. Jadi masing-masing kita itu dijaga oleh malaikat. Seperhatian itu Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih perhatian Allah kepada antum daripada antum kepada siapa? Jadi jangan sok-sok perhatian sama si dia. Ya, itu belum apa-apanya dengan perhatian Allah kepada kita. Ya, belum apa-apanya perhatian Allah kepada kita. Maka bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah berhati-hati dalam bersikap. Ketika kita beriman kepada malaikat, kita akan berhati-hati dalam bersikap. Kenapa? Karena kita akan menyadari dimanapun kita berada, kapanpun, dalam kondisi apapun, malaikat di sana ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat semua ucapan, semua perbuatan kita. Mau kita sedang dalam keadaan ramai, mau kita dalam keadaan sendirian, kalau kita yakin kita beriman dengan adanya malaikat, kita akan hati-hati dalam bersikap. Kita akan hati-hati dalam menggerakkan apa ini? Jempol, menggerakkan lidah, hati-hati. Karena semua ucapan, semua perbuatan yang kita lakukan diawasi oleh malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat yang selalu hadir. Ya, yang selalu hadir. Nah, kemudian kita juga akan menjadi lebih ekstra hati-hati untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu orang lain. Ya, kita akan bisa berhati-hati, ya, tidak mudah melakukan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain. Kenapa? Karena malaikat itu akan terganggu dengan sesuatu yang mengganggu orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, "Man akala min hadhil baqlah as-sum." Wa qala maratan man akal basala was-sum wal qurras. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih atau daun bawang. Dan bawang ini apa? Loncang. Ya. Apa kata Rasul? Fala yaqrabanna masjidana. Maka janganlah dia mendekati masjid kami. Apa alasannya? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat merasa terganggu, tersakiti dengan sesuatu yang menyakiti Bani Adam. Jadi segala sesuatu yang bisa menyakiti Bani Adam, maka itu menyakiti malaikat. Sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau ada orang makan bawang merah, bawang putih, daun bawang, ya, maka nggak boleh dekat masjid. Maksudnya nggak boleh datang ke masjid. Wah, kalau begitu enak Ustaz. Berarti kalau setiap datang masuk salat, nak makan bawang saja biar tidak ke masjid. Bukan, maksudnya seperti itu.
Maksudnya adalah kita berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Apalagi tadi bawang dimakan seger-seger. Nah, itu kan baunya lebih. Apakah itu hanya untuk khusus bawang saja? Semuanya mengganggu, apalagi jengkol, apalagi pete. Berarti haram? Enggak haram, tapi lihat waktunya. Termasuk, saya tanya sama jenengan, rokok mengganggu nggak? Oh, sepakat kan? Keras banget jadi kan? Kayak dendam. Merokok ganggu nggak merokok? Enggak. Kalau jengkol saja yang enak, mahal lagi, mahal nggak ya? Itu kalau dimakan nggak boleh loh. Kalau deket waktu sholat datang ke masjid. Apalagi rokok. Apalagi rokok. Ya. Ada tak? Ada yang ngerokok tak? Insya Allah nggak ada kan? Di sini tidak ada yang merokok. Insya Allah, alhamdulillah. Sekarang. Kalau di sana ada. Jadi sangat terganggu. Ya, sangat terganggu. Saya termasuk orang yang sangat sensitif dengan bau rokok. Makanya saya nggak pernah saya izin kalau kumpul-kumpul RT untuk nggak ikut. Saya dikasih tahu saja saya manut gitu ya. Kenapa? Karena pusing kalau bau rokok. Saya dulu ketika masih di pondok menjadi apa istilahnya itu OSIS kalau sekarang. Ya, jadi kalau udah lewat santri set gitu jauh itu kok bau nih. Saya panggil, tak tengok muter-muter. Ada yang mencuri, nah saya panggil sini. Rokok di mana antum? Ah, sudah ketahuan. Sensitif sekali dengan bau rokok. Dan kalau rokoknya itu sudah akut, mohon maaf. Itu baunya lebih parah daripada asbak. Mohon maaf. Ya. Lebih dekat dengan baunya itu agak apa itu? Bacin-bacin agak nyon ngapunten. Rada-rada pesing gitu loh. Makanya saya itu nggak bisa membayangkan. Uang saya itu pernah sholat orang yang suka ngerokok sudah sepuh, rokoknya sudah dari nggak tahu dari zaman tahun berapa, sudah akut itu, masya Allah nggak khusyuk. Saya berpikir ini istrinya di rumah kayak apa ya? Maksudnya sama-sama ngerokok. Kan di rumah itu kan ngobrol sama istri. Kemudian ngapunten ada momen apa lagi? Ciuman. Gitu masuk ketika ciuman bau asbak kan gak enak gitu kan. Itu kan gak enak. Mungkin istrinya menang sama-sama. Oh. Makanya saya perempuan kok yang laki-lakinya agak ngerokok itu kok ya rela gitu loh. Ya rela. Maka antum keren itu enggak dengan gini, yakin. Ya kadang saya sampaikan ini bukan karena apa-apa, karena ya saya juga muda. Jadi keren itu bukan dilihat dari situ. Ya, keren tidak dilihat dari situ. Banyak orang kata Hakim, atau lihat videonya Hakim itu, rokok itu dibuat untuk orang yang tidak bisa baca. Kemudian yang terakhir adalah kita berusaha meraih doa para malaikat. Ya, meraih doa para malaikat. Yaitu dengan cara melakukan amalan-amalan yang mengundang doa mereka para malaikat. Mereka malaikat adalah orang-orang yang taat kepada Allah, maka doanya akan dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk meraih doa para malaikat. Di antaranya orang-orang yang akan didoakan oleh para malaikat, satu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu tidak harus santri ya. Penuntut ilmu agama tidak harus santri. Jenengan duduk seperti ini, itu penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu akan didoakan oleh malaikat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Kata Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya sesama muslim di suatu pagi, melainkan 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Kalau jenguknya kapan itu? Pagi. Kalau menjenguknya sore, maka akan didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Sudah jenguk. Ya. Terkadang di zaman kita itu tidak jadi jenguk karena nggak punya apa yang dibawa. Itu salah itu. Itu perlu dihilangkan, yang seperti itu perlu dihilangkan. Karena orang yang dijenguk juga nggak enak makan yang dibawa itu. Yang makan siapa? Yang nunggu. Dibawain buah, dibawain itu. Lagi nggak enak. Besok kalau ngasih nasihat, saya bisa menikmati. Itu loh. Jadi udah jenguk saja. Yakin orang yang dijenguk itu sudah merasa bahagia ketika dijenguk meskipun nggak bawa apa-apa. Yakin itu. Jadi kalau jenengan tahu ada saudara kita, ada keluarga kita yang sakit, kok belum bisa bawa apapun, sudah datang, ikhlaskan niat karena Allah, itu sebab didoakan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, supaya mengundang doa malaikat adalah rajin berinfak. Ya, rajin berinfak. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, setiap para hamba menjumpai pagi hari, pasti ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ya Allah, berikanlah ganti untuk orang yang berinfak. Yang kedua berdoa, ya Allah, timpakanlah kebinasaan bagi orang yang enggan. Jadi kalau bisa setiap hari infak. Ya, setiap hari infak. Ini harus banyak kok. Dan niatkan sebagai seorang suami ketika ngasih sangu kepada anaknya, itu juga sedekah yang luar biasa. Kepada istri, lo ini buat jajan, ya jajan. Di samping ini buat kebutuhan harian, ini jajan gitu. Nanti saya ditagih nih, saya ngomong seperti ini bahaya ini, ikut soalnya itu. Baik. Nah, kemudian yang selanjutnya mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya. Ya, tanpa sepengetahuannya. Jenengan mendoakan saya, ya tanpa sepengetahuan saya berusaha untuk mendoakan jenengan tanpa sepengetahuan saya. Itu diantara sebab didoakan oleh malaikat. Rasulullah SAW sabda dalam hadis Muslim, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan untukmu juga. Artinya, semakin berkualitas doa kita untuk orang lain, maka doa tersebut yang akan didoakan oleh malaikat untuk. Jadi nggak usah pelit berdoa. Dan itulah diantara obat hasad kepada orang lain. Jadi kalau kita sakit lagi dongkol-dongkolnya sama orang lain, salah satu obatnya doakan kebaikan. Lu susah ya Ustaz, mosok lagi benci kok doakan kebaikan. Tapi itu obatnya. Doakan, ya Allah, semoga panjang umur, semoga berkah, semoga dia diberi mobil ini, diberi rumah ini, dan doakan kebaikan. Kemudian terakhir ditutup, dan saya lebih baik dari ibadah itu semuanya. Bisa? Jadi setelah mendoakan kebaikan, kan panas itu, panas tapi doa, di akhir ditutup, dan untuk saya sesuatu yang lebih baik daripada yang saya doakan untuk dia. Gitu. Insya Allah hasadnya hilang, iri dengkinya hilang, bencinya hilang, dan itu akan diaminkan oleh para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita pelajari. Ternyata sudah 1 jam ya. Ya, demikian bisa kita pelajari. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas kesabaran jenengan untuk duduk di tempat ini, dan mohon maaf atas kekurangan yang ada. Mohon maaf tadi apa istilahnya, saya hanya sekedar menyampaikan kalau ada yang terkena, maka itu tepat sasaran ya. Berarti tepat
Nah, tapi tidak ada lain karena kami menginginkan kebaikan untuk kita bersama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini dilakukan, kita buka 3 terpilih pertanyaan. Masih ada pertanyaan? Kemarin ditanya, boleh nanya. Tanya Mau masuk pertanyaan jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini udah sial saja pertanyaan. Ini Ustaz. Gak apa-apa. Gak apa-apa tanya. Jadi wasa. Ini Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Misalkan kita berhubungan dengan istri kita, tapi dalam benak kita itu yang dipikirkan orang lain. Kan itu. Yang jomblo belum mendengarkan untuk persiapan. Para ulama menjelaskan hal seperti itu, maka dia terjatuh dalam zina. Meskipun zinanya tidak sampai zina akbar yang dirajam, tapi dia termasuk zina. Meskipun yang dikumpuli adalah istrinya sendiri, tapi ketika bayangannya adalah orang lain, maka dia masuk dalam dosa zina. Zina berupa pikiran dan seterusnya. Dan perlu kita pahami bersama bahwa kita akan bisa melihat cantiknya istri kita ya, kalau kita bisa menundukkan pandangan. Jadi ketika seseorang itu mengubah pandangannya kepada sesuatu yang diharamkan, dia merasa nikmat melihat sesuatu yang diharamkan, maka Allah akan cabut kenikmatannya dalam melihat sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Jadi ketika istri terlihat tidak menawan, ketika istri terlihat tidak cantik, bisa bukan karena sama istri, bukan karena istri selalu pakai daster terus, bukan karena mungkin istri bau bawang terus, bau dapur terus, bukan. Itu diantara faktor dia. Istri itu perlu dandan, tapi Anda juga harus pahami, cantik itu ada dari sananya, ada dari dananya, gitu loh. Jadi kalau ingin istri cantik, ya modali dong. Betul nggak Bu? Semangat ya? Semangat ya. Tapi di sana ada faktor yang lebih besar. Kenapa istri tidak terlihat menarik, tidak cantik? Karena kita ini tidak menjaga pandangan. Berapa kali antum istighfar dalam buka HP? Pernah istighfar buka HP? Pernah. Banyak atau lebih? Padahal kita tahu buka seret. Orang nggak pakai kerudung, iklan sabun, iklan sampo, iklan cat, gitu begitu. Perempuan semua kan? Itu kan dosa itu. Itu istighfar. Karena sering kita sering melihat seperti itu, dianggap sesuatu yang biasa. Tapi itu berefek. Di antara efeknya adalah istri yang halal terlihat kurang menawan, kurang cantik dan seterusnya, sehingga perlu membayangkan orang lain untuk mendekati istri sendiri. Maka apa yang harus dilakukan? Perbanyak taubat, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengeluarkan kenikmatan tersebut, kemudian qadrul basar. Ya, qadrul basar, perhatikan pandangan kita ketika berkendara, ketika bersosial media dan seterusnya. Dua terpilih kembali dibuka. Satu.
Yang lain Masih ingin katanya. Bin. Insya Allah aman, saya tidak menjudge bahwasanya pertanyaan tersebut memang dari dirinya. Iya. Gitu. Jadi aman insya Allah. Nah, kemudian ustadznya nih, saya nanti dibilang kayak gitu. Enggak. Kan pertanyaan kan macam-macam. silakan awal saat kamu Bagaimana sikap kita untuk menghadapi takdir baik dan takdir buruk. Itu aja. Nah, insya Allah mohon bersabar untuk sampai ke rukun iman keberapa? Ini kan baru rukun iman kedua kita, ya. Rukun iman terakhir. Sabar ya. Sudah siang itu, Cok. baik, berarti udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir. Mudah-mudahan ilmu yang kita simak bersama-sama dapat kita implementasikan terhadap diri kita dan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin. Dan mudah-mudahan Ustaz Abdullah berikan kesehatan kepada seluruh keluarganya dan berikan kemudahan dalam jalan dakwah beliau. Amin. Amin. Akhir kata, bila mana ada kata yang kurang berkenan, kami mohon sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.